kemarahan yang berlanjut-lanjut. Tapi biarlah marah itu hanya pada saat itu aja. Tapi milikilah hati yang mengampuni, sama seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Amin. Baiklah saudara terkasih, pada saat ini kita akan membahas satu tema, yaitu bertobat itu memang susah. Namun sebelumnya saya meminta maaf dulu kepada saudara, Bapak Ibu saudara terkasih jika saya berbicaranya agak kurang jelas karena memang lagi radang, kemudian ada sariawan di lidah, kata-katanya agak kurang jelas. Jadi kita akan sama-sama belajar satu tema, bertobat itu memang susah. Ada yang mudah untuk bertobat di sini, atau benar tema ini sesuai dengan apa yang kita alami pada saat ini? Ada amin? Amin. Apakah kita mudah bertobat atau susah bertobat? Susah. Bertobat itu sangat susah. Apalagi untuk kita zaman sekarang ini bertobat itu susah. Dengan segala nikmat yang ditawarkan dunia, segala kesenangan yang kita lihat ataupun kita alami, itu seringkali membuat kita jatuh lagi. Meskipun itu menjadi sesuatu yang membuat kita ada sesuatu yang membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Tapi kadang kita terlalu enjoy dengan hal itu yang ditawarkan oleh dunia, sehingga hal itu membuat kita lupa akan Tuhan. Dan itu membuat kita melakukan kesalahan lagi, bertobat lagi, melakukan lagi, bertobat lagi. Itulah mengapa bertobat itu susah bagi kita orang percaya. Oke, next. Sebelum kita masuk ke latar belakang, kita akan sama-sama membaca di Yunus 3 ayat 1 sampai 10. Pembacaan kita pada saat hari ini yaitu Yunus 3 ayat 1 sampai 10. Ini adalah kelanjutan dari ucapan syukur Yunus ya. Setelah dia keluar dari perut ikan, kemudian dia pergi ke Niniwe. Baiklah saudara terkasih, kita akan membacakan satu perikop pada saat ini, yaitu di Yunus 3 ayat 1 sampai yang ke-10. Kita akan membacakannya secara bergantian. Buat Bapak Ibu saudara terkasih yang memiliki tanggal lahir ganjil, boleh membacakan ayat yang pertama. Dan Bapak Ibu saudara terkasih yang memiliki tanggal lahir genap boleh membacakan ayat yang kedua setelah saya membacakan judul perikopnya. Yunus 3 ayat 1 sampai 10. Di bawah perikop pertobatan Niniwe. 2, 3 ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang firmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengemuka besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya Allah, lalu mereka menggunakan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, menggunakan pakaian baru. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di lampu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memakmurkan dan mengatakan Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselancar
Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari timbangan yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan Ia pun tidak jadi melakukannya. Amin. Jadi kalau kita telusuri konteks Yunus 3 ayat 1 sampai 10 ini, kita diawali dengan latar belakang. Kita sudah tahu bahwa Yunus adalah nabi, dan di Yunus 1 dan 2 sudah dijelaskan siapa itu Yunus dan apa yang terjadi pada Yunus sebelum akhirnya dia memutuskan dan mentaati perintah Tuhan untuk pergi ke Niniwe, tidak lagi menetap di Tarsis seperti yang sudah dilakukannya, dan pada akhirnya pada saat itu dia dimakan oleh ikan besar 3 malam lamanya. Kemudian setelah dia dimuntahkan oleh ikan tersebut, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Yunus adalah seorang nabi. Tuhan memerintahkan dia untuk memperingatkan orang-orang Niniwe bahwa kota mereka akan dihancurkan jika tidak bertobat. Jadi ini teguran yang langsung ya. Kalau kita pernah mendengar satu ayat, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat, itu masih sebuah peringatan ya, maksudnya tidak langsung efek itu diberikan oleh Tuhan, tapi di sini kota itu akan dihancurkan Tuhan jika tidak bertobat langsung. Jadi Tuhan, berarti murkanya Tuhan itu sudah luar biasa kepada kota Niniwe pada saat itu. Kenapa Tuhan ingin menghancurkan Niniwe? Jadi kejahatan Niniwe itu luar biasa. Mereka sombong ketika memiliki kekuasaan dan kekayaan berlimpah. Jadi mereka tuh ketika mendapatkan kekayaan yang luar biasa, mereka sombong terhadap satu dengan yang lain. Mereka meninggikan diri, mereka angkuh, maksudnya mereka meninggikan dirinya sendiri. Selain itu ada dosa kesombongan. Dosa kesombongan disusuli oleh dosa-dosa lain, yaitu membunuh, kemabukan, berzina, dan lain-lain. Luar biasa. Niniwe, kalau kita selidiki lagi, Niniwe ini adalah pada saat itu di zaman Yunus, kota ini adalah termasuk kota yang penuh dosa. Kenapa dibilang kota yang penuh dosa? Karena ini selain kesombongan, banyak lagi dosa yang mereka lakukan, bukan hanya kesombongan itu saja. Next. Seringkali kita bilang, kalau kita katakan bertobat itu sepertinya mudah sekali ya. Apalagi kita orang Kristen, bertobatlah kau. Iya, aku mau bertobat deh. Atau yuk kita bertobat yuk. Itu mudah sekali diucapkan, sangat mudah. Tapi kenyataannya sangat sulit dilakukan. Susahnya minta ampun, kalau kata-kata orang kampungnya, susahnya minta ampun. Itu susah sekali kalau berbicara tentang bertobat. Yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita adalah mengapa kita susah bertobat? Next. Nah, mengapa kita susah bertobat? Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mempunyai satu ilustrasi, yaitu orang Eskimo. Ada yang pernah belajar orang Eskimo di sekolah, atau pernah mendengar, pernah sekilas melihat, pasti ini udah pernah diajarkan di sekolah ya. SMP, SMA saya sudah belajar ini. Mereka yang hidup di kutub, daerah kutub ya. Nah, kalau berbicara suku Eskimo, ada satu hewan yang menjadi musuh mereka. Salah satunya yaitu serigala. Ada yang kenal serigala? Tahu serigala berbulu domba? Semoga nggak ada di sini ya serigala berbulu domba. Maunya di sini domba berbulu domba ya, bukan serigala berbulu domba. Baik di luar, di dalamnya Tetap sama. ya, jahat, busukan. Jadi maunya di luarnya domba, dalam juga domba. Jadi penuh kebaikan. Jadi
Kalau berbicara suku Eskimo kita salah satu contoh ya, kita yang pernah camping kemarin di Cidahu. Siapa yang sudah pernah camping di Cidahu kemarin? Semua ya, kecuali semester 2 ya. Dan ada juga yang sudah pergi liburan kemarin ya itu. Di situ dinginnya luar biasa. Berapa ya kemarin ya? Berapa derajat Celcius ya? Saya tidak cek di HP. Tapi itu dingin sekali. Apalagi mereka yang di kutub, iya di kutub utara, di kutub selatan, itu daerah dingin sekali. Di bawah, pokoknya minus derajat Celcius. Jadi itu dingin sekali. Jadi musuh besar mereka di situ adalah salah satunya adalah serigala. Kalau berbicara serigala, kan mereka tinggalnya di daerah es itu ya. Bagaimana ketika mereka keluar? Kan sudah kita lihat ya pakaian mereka seperti itu, pasti lumayan berat ya, tebal berat. Bagaimana mereka dapat menaklukkan serigala tersebut? Jadi di sini ada pengertian dari Wikipedia. Eskimo atau Eskimos adalah istilah yang digunakan untuk orang-orang yang mendiami daerah kutub bumi, tidak termasuk Skandinavia. Skandinavia itu kayak daerah ya, dan sebagian besar Rusia, tetapi termasuk bagian paling timur Siberia. Ini adalah contoh gambar orang Eskimo. Jadi apakah ada yang tahu bagaimana cara orang Eskimo membunuh serigala? Ada yang tahu? Caranya lumayan unik dan lumayan luar biasa. Next. Nah, kalau suku Eskimo itu menaklukkan serigala itu tidak dijirat. Tahu dijirat ya? Tidak juga ditembak, tidak juga dipanah, tidak juga ditombak. Mereka hanya perlu menaruh pisau tajam. Pisau tajam itu dilumuri oleh darah. Saya tidak tahu lah darah apa saja, yang pasti dilumuri darah. Kemudian mereka rendam di air. Mereka rendam di air, atau mereka biarin gitu aja sampai beku. Nah, dari aroma darah ini serigala akan datang. Serigala akan datang kepada pisau ini. Dia tidak tahu itu pisau kan, hewan kan nggak tahu ya, nggak kenal ya, apa itu pisau, apa itu tembak. Mereka mendatangi pisau ini dan mencium aroma dari pisau ini, aroma darah. Kemudian mereka menjilati pisau ini, pisau yang berumuran darah ini yang sudah beku. Mereka jilatin terus sampai akhirnya habis. Tapi tanpa sadar, karena itu cuaca dingin ya, daerah dingin, pas lidah serigala di daerah dingin itu kebas. Tahu kebas ya? Kebas itu tidak bisa merasakan apa-apa, kayak dibius, di anestesi itu kebas. Nah, mereka tanpa sadar menjilat pisau tajam itu sampai lidahnya berdarah. Dan akhirnya dia kehabisan darah dan akhirnya mati. Itu adalah cara orang Eskimo membunuh serigala yang ada di sana. Next. Nah, kita belajar dari suku Eskimo tadi. Ternyata yang enak-enak itu nggak selalu ya berakhir enak ya. Ya nggak sih? Ya. Apalagi kenikmatan dunia itu nggak selalu berakhir enak. Pasti akhirnya sakit, sama seperti dia membunuh dirinya sendiri. Taubat itu susah karena kita selalu berhadapan dengan sesuatu yang kita pandang enak, menyenangkan, dan kita sukai. Itu yang membuat kita susah bertobat. Karena kita suka, kita senang, kita enjoy, sampai kita lupa kalau pemberi segalanya itu adalah Tuhan, bukan hasil jeripaya kita sendiri. Taubat berarti berbalik arah. Kalau kita bahas lagi dalam bahasa Ibrani, kata taubat ini diartikan syuk, memalingkan diri
kembali. Kata syuk memang tidak berarti apa-apa kalau tidak diikuti oleh kata nakas, yaitu berarti menyesal. Gak mungkin dong bertobat kalau gak menyesal. Jadi buat apa bertobat kalau gak menyesal? Jadi tobatnya main-main gitu. Nah, kalau kita bahas lagi di bahasa Yunani, mungkin kita sering dengar kata metanoia ya. Metanoia ini lebih ke merubah pikiran. Nah, metanoia ini berhubungan dengan konteks teologis yang berarti bertobat juga. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang bertobat berarti sepenuhnya berbalik kepada Tuhan. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari Yunus 3 ayat 1 sampai 10 ini? Ada beberapa poin yang saya ambil berbicara tentang proses pertobatan bagi banyak orang. Ini secara umum ya. Yang pertama adalah sadar. Yunus 3 ayat 5. Di Yunus 3 ayat 5 berbicara orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Jadi mereka sudah sadar bahwa mereka selama ini melakukan kesalahan dan mereka berbalik kepada Tuhan. Tapi syarat menjadi baik itu adalah sadar. Gimana kita kalau menjadi baik kalau kita tidak sadar? Tapi itu susah sekali kita lakukan, apalagi terhadap kita ya, apalagi kita yang sudah memasuki zaman teknologi pada saat ini. Sadar itu sangat susah. Kadang kita lupa daratan. Tahu lupa daratan? Lupa daratan itu ya sampai nggak sadar gitu, nah terlalu keasikan di dunia ini gitu. Apa yang membuat kita susah untuk sadar? Satu, karena enak. Karena enak ya. Pernah ada yang nggak sadar, saking banyaknya karena enak makanannya, tiba-tiba perutnya kekenyangan? Ada ya? Ada. Itu karena enak sampai nggak sadar. Kalau perutnya udah kekenyangan, nggak bisa lagi dimasukin apa-apa. Bahkan ada juga yang sampai nggak bisa berjalan karena kekenyangan. Nah, berbicara karena enak, ada di Mazmur 62 ayat 11. Boleh salah satu orang membacakannya? Di Mazmur 62 ayat 11. Mazmur pasal 62 ayat 11. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Nah, itu adalah salah satu contoh yang keenakan. Jadi karena dia sudah hartanya banyak, berkelimpahan, terlalu enak. Jadi hatinya itu lebih kepada hartanya daripada ke Tuhan. Kemudian yang kedua, alasan. Jadi banyak alasan, terlalu banyak alasan. Terus alasan yang lebih sering kita dengar, berapa lama kita hidup di dunia ini katanya. Besok sajalah saya bertobat, besok sajalah saya berubah. Tunggu tua saja saya bertobat. Atau tunggu mau mati saja, tunggu mau mati saja saya bertobat. Itu tidak diperkenankan, bahkan Tuhan tidak memperbolehkan hal tersebut terjadi pada kita. Yang ketiga, Tuhan terlalu lembut. Nah, di Markus 1 ayat 15 itu berbeda dengan apa yang ada di konteks Yunus ini. Kalau berbicara di Yunus, kalau mereka tidak bertobat, dihancurkan. Tapi kalau di Markus 1 ayat 15 berbicara tentang bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi kayak peringatan saja. Jadi kayak nggak ada itu loh, nggak ada yang membuat kita berbalik kayak yang ada di mereka yang dibekali ini tersebut. Kemudian poin yang kedua, menyesal. Sesudah kita sadar, apa yang kita lakukan yaitu menyesal. Menyesali apa? Menyesali apa yang sudah kita lakukan selama ini.
apa yang tidak baik di hadapan Tuhan, apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau berbicara menyesal, kita sering jatuh bangun dalam hal ini. Berbicara menyesal, misalnya hari ini sadar, besok ulang lagi. Hari ini sadar, besok ulang lagi. Tapi kita lihat dari Yunus 3 ayat 6 sampai 7 ini mengatakan, setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian: manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum. Nah, di sini mereka menyesal dan mereka melakukan puasa. Puasanya puasa 40 hari 40 malam. Sama seperti apa yang sudah Yesus lakukan pada saat dia di padang gurun. Kemudian, nah, ada satu kata yang membuat yang cocok nih buat kita nih, Kristen tomat. Pernah dengar kata-kata ini? Pernah ya. Kristen yang hari ini tobat, besoknya kumat. Itulah yang dikatakan Kristen yang jatuh bangun. Hari ini sadar, besok pulang lagi. Hari ini sadar, besok pulang lagi. Nah, sebagai seorang Kristen, ini tidak patut kita lakukan. Kalau kita sudah bertobat, bertobatlah yang sungguh-sungguh. Kemudian kita masuk ke poin yang ketiga. Ini poin yang terakhir, yaitu pertobatan total. Di Yunus 3 ayat 8 sampai 9. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dari dosa serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ini pertobatan yang singkat ya, tidak terlalu butuh lama mereka. Jadi mereka ditegur langsung bertobat semua, dan Tuhan mengampuni setiap kesalahan mereka pada saat itu. Kalau berbicara pertobatan total, yaitu terjadi perubahan sebenarnya, bukan seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, jatuh bangun, hari ini sadar, besok mengulangi lagi. Jadi pertobatan yang sesungguhnya yaitu yang pertama, percaya Yesus adalah Tuhan. Bagaimana kita mau bertobat kalau kita tidak mengenal Yesus adalah Tuhan? Nah, itulah yang terjadi kepada saudara-saudara kita, siapapun mereka di luar sana, yang mengenal Yesus bukan Tuhan, tapi mengenal Yesus sebagai nabi, sebagai guru saja. Tapi kita mengenal Yesus sebagai Tuhan, itu adalah nomor satu dari pertobatan total itu sendiri. Kemudian yang kedua, mengaku dosa. Jadi setelah kita mengenal Yesus, kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan di masa lalu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita berbalik kepada Tuhan dan mengakui apa yang sudah kita lakukan. Kemudian yang ketiga, tidak berbalik ke kehidupan lama. Nah, seringkali kita itulah kenikmatan dunia yang sudah saya katakan di awal tadi, yang membuat kita suka kembali ke kehidupan lama kita. Berbicara kehidupan lama, ada sedikit kesaksian dari saya. Saya mengenal Yesus itu kelas 2 SMP, dan sejak saat itu saya mengenali hal-hal yang kurang baik, dan saya melakukan hal tersebut sampai ke sesuatu kenakalan remaja dewasa yang di luar dari yang harus kita lakukan. Itu sudah saya lakukan, dan apa yang harus saya lakukan pada saat itu? Saya berpikir ternyata mengikut Tuhan itu, mengikut Yesus, tidak semudah dari apa yang sudah saya alami sebelumnya. Kalau sebelumnya kan saya dari kepercayaan seberang, jadi saya adem-adem aja gitu. Tapi setelah mengikuti Yesus, kok susah sekali ya perjalanan saya. Banyak sekali hal-hal yang membuat saya lupa akan Yesus itu sendiri.
Kemudian yang terakhir mengampuni orang lain. Nah, berbicara mengampuni orang lain itu sangat susah. Ada yang susah mengampuni orang lain? Mengaku, oh yang ini semua udah mengampuni ya. Puji Tuhan. Mengampuni orang lain itu sangat susah ya, apalagi mereka yang menyakiti kita luar biasa. Susah sekali. Saya sudah mengalami, bahkan itu sangat berat untuk dilakukan, apalagi mereka yang luar biasa menghancurkan kita, apalagi mereka yang melakukannya adalah orang-orang terdekat kita. Itu seringkali kita alami. Tapi ketika kita mau bertobat kepada Tuhan, hal ini harus kita lakukan agar pertobatan kita itu pertobatan yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Kemudian sadar, menyesali dan tidak mengulang lagi. Nah, inilah yang kita lakukan. Jangan seperti poin sebelumnya yang berbicara bahwa sadar besok mengulangi lagi, sadar besok. Oke. Nah, kalau berbicara pertobatan yang singkat, selain bangsa Niniwe ini ada satu lagi Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus itu singkat pertobatannya. Ketika dia mau bertobat, ketika dia bertemu Tuhan, percaya pada Yesus, dia bertobat. Sama seperti bangsa Niniwe pada saat itu. Kesimpulan dari khotbah pada saat pagi hari ini yaitu marilah kita sama-sama datang kepada Tuhan, bertobat sesungguhnya, bukan seperti kata-kata tadi Kristen tomat, hari ini tobat besok umat. Tetaplah berjuang di dalam Tuhan, apalagi untuk kita yang jatuh bangun dalam pertobatan. Hal ini jangan lagi kita ulangi. Kalau sekali tobat, tetaplah tobat hingga tepat waktunya kita bisa merasakan bahagia yang sama, karena kehidupan kita dilimpahi oleh kasih Tuhan. Semoga firman Tuhan pada saat pagi hari ini menjadi pelita bagi kita dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih pada saat pagi hari ini Tuhan atas cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu pada saat pagi hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja. Biarlah firman-Mu itu mengajarkan kami dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami, agar kami memiliki pertobatan yang sesungguhnya di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Perlengkapi terus hamba-Mu Tuhan. Ajar hamba, berikan hamba hikmat, pengetahuan yang daripada Engkau, agar semakin hari semakin Engkau pakai dan indah bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, harus ada solusi. Solution. Siapa yang tahu solution? Bahasa Yunani, bahasa Greek, solution. Nah, Meta.